Kenal ziarah makam Sunan Giri. Nah, ini sebelah kanan saya itu Surabaya. Nah, ini tamannya ada tulisannya Surabaya. Ini kita sudah memasuki kawasan Surabaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Johan Prayoga. Nah, di video kali ini aku bakal menunjukkan kepada kalian perjalanan menuju kota Surabaya ya. Nah, ini via alternatif Gresik yang kalau ke kanan ini bisa ke arah makam Sunan Giri, dan kalau ke kiri itu ke arah kota Gresik ya. Jadi ini aku bakal menunjukkan kepada kalian untuk lewat jalan alternatif menuju ke kota Surabaya. Jadi ini aku lewatkan ke jalan alternatif, dan di situ juga nanti ada jalan juga ya untuk menuju ke makam Sunan Giri. Salah satu tempat jalan atau apa ya, akses jalan. Nah, salah satu akses jalan menuju ke makam Sunan Giri. Oke, ini kita belok kanan. Nah, ini ada tulisannya ya di pelang jalan ini warna hijau, jalan alternatif Surabaya. Ini kita lurus saja. Dan makam Sunan Giri Condrodipo. Nah, ini untuk jalan di sini semakin menanjak ya, karena di sini juga termasuk area pegunungan. Jadi jalannya ini lumayan menanjak ya, gak menanjak banget, cuma ya sedikit menanjak. Nah, oke, ini kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk di sini dekat dengan salah satu makam ya, namanya itu makam Condrodipo. Nah, ini rame-rame ada pengaturan jalan karena di sini jalannya padat, lumayan padat. Jalannya naik turun dan padat. Nah, di sebelah kanan ini adalah makam Condrodipo ya, makam Mbah Condrodipo. Nah, ini di sebelah kanan saya. Nah, di sini adalah jalan alternatifnya ya menuju ke Sunan Giri. Untuk jalan terpantau enggak seberapa lebar, tapi terpantau padat ya. Ini di sebelah kanan ada pergudangan Aquase. Jadi di sini itu juga termasuk tempat industri, tempat perindustrian di kota Gresik ya. Selain di kota, di sini juga termasuk kawasan industri. Jadi di kota itu juga ada daerah perindustrian, dan di sini juga termasuk daerah industri. Jadi di sini tuh banyak pabrik-pabrik, tempat pergudangan juga. Tapi kalau di sebelah sini masih belum kelihatan ya. Nanti kalau udah dekat dengan wilayah Surabaya itu mulai kelihatan banyak banget tempatnya pabrik-pabrik. Nah, untuk cuaca sendiri ini terpantau mendung manja. Nah, ini jalannya naik turun. Kalau dari sini saya pantau itu, kalau di sini untuk pemukiman warga atau daerah perkampungan warga itu jarang terlihat ya di sini ya. Hanya jalanan naik dan turun saja ini, dan juga ada pabrik-pabrik pergudangan. Nah, ini ada tolong petunjuknya. Kalau belok kiri ke makam Sunan Giri atau kota Gresik, kalau di lewat kanan atau belok kanan itu ke terminal apa namanya ini, terminal Sunan Makam Giri. Jadi untuk makam Sunan Giri itu untuk terminalnya itu ada di sebelah kanan ini ya. Jadi tempatnya itu agak lumayan jauh atau terpisah lah ya. Nah, itu terminal biasanya untuk para wisatawan atau para peziarah yang naik bus dari luar kota yang rombongan jauh-jauh, itu biasanya untuk parkirnya itu sebelah sana. Jadi untuk ke kanan, kalau ke belok kiri tadi itu, nah itu adalah makam Sunan Giri. Nah, jadi untuk
perjalanannya dari terminal atau ya terminal ya, terminal Sunan Giri. Waduh, ngomongku belepotan. Jadi untuk terminal makam Sunan Giri ke makam Sunan Giri itu jaraknya ya agak lumayan. Jadi biasanya untuk para peziarah yang bakal ke makam Sunan Giri dan parkirnya itu di terminal itu biasanya itu ya bakal ditawarin sama ya warga-warga sekitar atau jasa-jasa ojek di sini untuk naik ojek atau naik doker ya biasanya itu ya dengan tarif tertentu. Saya sendiri kurang tahu tarifnya. Nah, ini adalah tempatnya terminal ya, terminal ziarah makam Sunan Giri. Nah, ini sebelah kanan saya itu. Nah, itu terlihat parkiran bis, ada parkiran bis. Biasanya sih kalau keramaian itu, tingkat keramaian itu ya paling ramai biasanya itu ya di hari malam Jumat, Kamis malam Jumat. Jadi biasanya ya kalau orang-orang yang peziarah itu ada yang naik dokar, ada yang ditawarin naik ojek, karena itu emang tempatnya itu terpisah dan jaraknya itu ya lumayan. Jadi ya bisa buat untuk penambahan ekonomi untuk warga sekitar di area makam Sunan Giri. Nah, ini kita lanjut ya ke arah perjalanan menuju Surabaya. Jadi di sini sudah terlihat daerah perindustrian. Nah, ini banyak pabrik-pabrik. Saya sendiri juga kurang tahu juga ya di sini itu ada pabrik apa saja dan ataupun pergudangan apa saja ini. Nah, ini sebelah kanan dan kiri ini sudah termasuk ada pabrik-pabriknya ini. Daerah perindustrian Kota Gresik. Nah, kalau di Google Maps aku lihat ya jalan sini itu Jalan Maijen Sungkono. Jadi di Gresik sendiri itu ada namanya Jalan Maijen Sungkono, dan di Surabaya itu juga ada ya Jalan Maijen Sungkono. Tapi kalau di Surabaya Maijen Sungkono itu jalan besar. Untuk di sebelah kiri ini banyak orang yang jualan makanan, warung-warung, kopi-kopi, warung kopi. Nah, itu mungkin dijadikan tempat untuk peristirahatan, makan-makan bagi karyawan-karyawan di sini ya. Nah, ini banyak sekali pabrik-pabrik ini. Jadi untuk jalan alternatif ini itu bisa dijadikan tempat alternatif kalian ya. Mungkin bagi kalian yang mau lewat dari Gresik ke Surabaya mungkin bisa lewat sini. Kalau pengen lewat sini ya, kalau menurut saya sih memang lebih cepat lewat sini ya, karena ya dinamakan alternatif, jalan alternatif ya biasanya lebih cepat. Teh pucuk Rosmanan. Nah, ini kita ambil jalur kiri. Kalau lurus ini nggak bisa satu arah ya, jadi kita dianjurkan lewat kiri. Kalau di sini sama ya, masih dalam kawasan perindustrian, banyak pabrik dan juga pergudangan.
Untuk jalan sendiri ini masih terpantau agak sepi ya, yang nggak seberapa rame. Kalau biasanya sih kalau di pagi hari atau sore hari, nah itu terlihat ramai banget di sini. Ya ramainya itu karena jam pulang dan jam kerja biasanya ya. Jam masuk kerja, jam pulang kerja di sini itu ramai ya, karena emang di sini daerah perindustrian. Tentunya kalau bubaran atau pulangnya atau berangkatnya karyawan pabrik-pabrik sini ya pastinya geruntel. Apa itu geruntel? Geruntel kalau bahasa Indonesianya apa ya? Berkumpul. Jadi rame metunya tuh bareng-bareng, keluarnya tuh bareng-bareng, keluar dari kerja, pulang kerja ya. Nah, ini sebelah kiri banyak warung-warung jualan makanan. Jalan Maijen Sungkono. Nah, untuk jalannya sendiri di sini tuh ya nggak seberapa mulus ya. Kayak gini misalnya, loh, ini kalau hujan ya pastinya lebih hati-hati lagi, banyak lubang-lubang. Jadi misalnya kalau hujan banjir nggak kelihatan ini lubang-lubangnya, ini pasti ketutupan dengan air hujan. Apalagi sekarang lagi musim hujan ya, banyak banget jalan-jalan yang rusak sekarang. Jalannya bergeronjol. Nah, ini aku ditutupi sama mobil, jadi nggak kelihatan ini pemandangan ini. Kalau di sini kalian harus lebih waspada ya, hati-hati ya, karena emang jalannya ini jalan kendaraan besar-besar. Karena emang daerah perindustrian, jadi tentunya banyak truk-truk yang lewat sini. Ya harus lebih hati-hati lagi lah. Oke, kita salib dulu biar kelihatan pemandangannya. Nah, ini sebelah kiri ada pembangkit tenaga listrik. Nah, ini ya. Nah, ini untuk ke wilayah Surabaya ini kita belok kanan ya. Kalau lurus ini ke pelabuhan, dan kalau ke kiri itu ya ke arah Gresik kota, alun-alun ya, dan lain sebagainya. Ini kita ambil kanan kalau ke Surabaya. Jadi setelah melewati lampu merah ini kita langsung menuju ke Surabaya ya, langsung ke perbatasan Surabaya. Sudah kelihatan perbatasannya. Nah ini ya, ini adalah batas kota Surabaya dan Gresik. Nah, ada sebuah jembatan sungai, nah itu adalah pembatasnya ya. Nah jadi mungkin kalian yang mau ke Gelora Bung Tomo, Stadion Persebaya, nah, itu kalian bisa belok kanan ini. Nah, itu menuju ke Jalan Romo Kalisari. Nanti kalian bisa lewat akses jalan di situ ya untuk menuju ke Stadion Gelora Bung Tomo. Nah, ini aku mau ke Surabaya. Nah, ini kita ke kiri. Nah, itu ada tulisannya ya, Surabaya. Nah, ini tamannya ada tulisannya Surabaya. Ini kita sudah memasuki kawasan Surabaya. Nah, dari Surabaya kita sudah disambut oleh kemacetan. Haha. Tapi kalau di sini sih nggak seberapa macet juga sih ya. Ya cukup dimaklumi karena jalannya emang kecil.
Macet rek. Mobilnya ternyata belok ini nggak macet. Oke, nah mungkin video ini aku akhiri sampai di sini dulu ya. Aku akhiri sampai di perbatasan Surabaya Gresik. Nah, oke, terima kasih banyak sudah menonton ya. Jangan lupa subscribe. Mungkin bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Oke, video ini aku akhiri sampai di sini dulu. Aku ucapkan terima kasih banyak sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.